Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Baca juga Yohanes pasal 14. Jangan takut. Saudara-saudara, setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, sementara dia menarik diri untuk berdoa sendirian. Para murid berangkat dengan perahu pada waktu malam, tetapi tidak dapat mencapai sisi seberang bahkan setelah mendayung selama lebih dari 6 jam. Karena angin bertiup dengan kuat melawan mereka. Kemudian datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika mereka melihat dia, mereka sangat ketakutan, karena mereka mengira bahwa ia itu hantu. Tetapi Yesus meyakinkan mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apakah makna yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika dia berkata, "Aku ini, jangan takut"? Pertama, Yesus memberitahu para muridnya bahwa dia adalah Yehova sendiri. Aku ini secara harfiah adalah aku, akulah dalam teks Yunani. Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada Musa juga. Aku adalah aku. Firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Sebagai Yehova, Tuhan Yesus mengatakan dia adalah pencipta dan berkuasa atas alam. Sementara dia membelah Laut Merah untuk bangsa Israel. Dia bisa menenangkan danau itu dan membawa mereka dengan aman ke tepi pantai. Kedua, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah pelindung dan pemelihara kehidupan mereka. Karena dia adalah Yehova, mereka harus berani dan tidak perlu takut, karena dia dekat dan mereka berharga baginya. Segera setelah dia naik ke perahu itu, angin pun berhenti. Keadaan menjadi begitu tenang. Dan secara ajaib mereka mendapati bahwa mereka dengan begitu cepat sudah tiba di tepi pantai. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah ada badai yang sedang menerjang dalam hidupmu, sehingga kapal hidupmu hampir tenggelam? Apakah saudara sedang gelisah, pikiran dan hatimu tidak tenang? Hari ini ada kelepasan jika kita percaya kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 27. Dalam Markus 6 ayat 48 mengatakan,
ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Maha Tahu dan Maha Melihat. Frasa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung menegaskan bahwa penderitaan dan pergumulan murid-murid tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan Yesus. Artinya, Dia tahu persis kesulitan hidup kita. Oleh sebab itu, jangan takut. Dia begitu dekat. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan. Disitulah letak kekuatan di dalam menghadapi kesulitan atau badai hidup. Haor Ministry.